Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film bertema balas dendam terepik berjudul 22 Bullet yang dirilis pada tahun 2010. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Cerita berlatar di kota Marseille, Prancis, di mana seorang bapak bernama Charlie sedang menghabiskan waktu bersama putranya bernama David di rumah neneknya. Setelah singgah cukup lama, keduanya pun pamit untuk pulang. Singkat cerita, di dalam perjalanan pulang, Charlie sempat mampir ke sebuah pasar untuk membeli mendoan. Di sana David tertarik pada sebuah atraksi kambing putar, sehingga Charlie meminta David untuk menunggunya, sementara dirinya memarkirkan mobilnya di area basement. Sesampainya di basement, tanpa diduga, Charlie tiba-tiba disergap oleh beberapa pria bertopeng yang langsung menembakinya secara brutal, sebelum akhirnya pergi meninggalkannya. Meski Charlie terluka parah, tapi tubuhnya masih terlihat kedut-kedut. Di dalam kondisi sekarat, Charlie teringat sebuah nasihat kakek-kakek dari masa mudanya di penjara. Kakek itu mengatakan bahwa hidup di dunia mafia adalah kutukan yang akan menjerat seseorang sampai mati. Charlie kemudian segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan darurat. Diketahui, Charlie ini bukanlah orang biasa. Ia adalah mantan bos mafia besar yang pernah menjadi penguasa paling ditakuti di Marseille. Sejak muda, Charlie membangun kerajaan bisnis ilegal. Mulai dari klub malam, kasino, hingga rental PS, ia mengkokokkan namanya. Namun 3 tahun lalu, ia memilih pensiun dan meninggalkan kehidupan mafia. Seluruh bisnisnya dijual kepada 2 orang yang ia anggap saudara sendiri, yaitu Tony Zacchia dan Aurelio Rompoli. Pada hari itu juga, Zack mendapat kabar dari anak buahnya tentang musibah yang menimpa Charlie. Namun saat tahu anak buahnya udut sembarangan, ia pun langsung marah. Sementara itu di sebuah bar, Aurelio bahkan lebih kejam dari Zack. Ia tak ragu menembak mati anak buahnya sendiri setelah ketahuan menyalahgunakan uang arisan. Meski alasannya demi pengobatan ibunya, Aurelio tidak memiliki toleransi dan balas kasihan. Keduanya memang menjadi pasangan yang sangat cocok dalam dunia mafia. Di rumah sakit, tim medis berjuang keras mengoperasi Charlie dan mengeluarkan 22 peluru dari tubuhnya. Peristiwa ini pun langsung menggembarkan seluruh kota Marseille dan menjadi sorotan publik. Kepala kepolisian pun turun tangan dan menugaskan seorang detektif bernama Mary Goldman untuk menyelidiki kasus tersebut. Mary juga sudah mengetahui latar belakang keluarga Charlie karena dulu pernah menangani kasusnya saat masih magang. Charlie diketahui memiliki 2 istri. Istri pertamanya adalah wanita yang menikah dengannya sejak muda bernama Tella dan memiliki anak perempuan yaitu Eva. Sementara istri keduanya bernama Crystal, mantan pekerja seks yang dulu berada di bawah kendali seorang mucikari dan bos narkoboy bernama Pistachio. Charlie menyelamatkan Crystal dari dunia narkoboy dan kehidupan malam, hingga akhirnya Crystal hamil dan memiliki anak laki-laki bernama David yang masih kecil. Keesokan harinya, Charlie akhirnya siuman dari komanya, namun kondisinya masih sangat lemah. Mary lalu datang untuk meminta keterangan berharap Charlie bisa memberi petunjuk tentang pelaku penembakan. Namun Charlie memilih bungkam dan mengaku tidak tahu apapun. Tak lama setelah Mary pergi, 3 mantan anak buah Charlie yaitu Martin, Karim, dan Pat datang menjenguk. Di malam harinya, Mary terlihat berusaha menenangkan anaknya yang terus menanyakan tentang ayahnya, di mana suami Mary yang merupakan seorang petinggi polisi telah lama tewas dibunuh oleh pelaku yang sampai saat ini belum tertangkap. Sementara itu di rumah sakit, Karim yang melihat keadaan Charlie terluka parah berniat membalas dendam. Namun Martin menahannya.
Ia meminta Karim bersabar hingga Charlie pulih agar mereka bisa menyusun rencana dengan kepala dingin. Singkat cerita, ketika rumah sakit mulai sepi, seorang pria bernama Malik menyamar sebagai seorang dokter dan mencoba menghabisi Charlie. Untung saja rencana itu gagal karena sebelumnya Pat lebih dulu memindahkan Charlie ke ruangan lain. Keesokan paginya, Zack datang menjenguk Charlie. Sesampai di ruangan, Zack menyemangati sahabat lamanya itu dan menyerahkan sebuah foto dari gereja yang di baliknya ada tulisan bahwa para polisi sedang mengawasinya. Setelah itu, Zack pun pergi dengan janji akan menemukan pelaku penembakan tersebut. Di sisi lain, Martin mengunjungi Tella yang sedang sakit parah. Rupa-rupanya Martin ini telah menikahi Tella, mantan istri Charlie. Setelah dari Tella, Martin pergi ke kamar putri Charlie yaitu Eva, yang terlihat terpukul atas kondisi ibunya yang sakit menahun. Ditambah lagi, ayahnya tak pernah benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang dunia mafia meski telah berusaha tobat. Keesokan harinya, Charlie menusukkan garpu ke tangan kanannya yang mati rasa. Ia menuntut penjelasan dari dokter tentang kondisi yang dialaminya. Dokter pun menjelaskan bahwa sebagian saraf di tangan kanan Charlie rusak permanen akibat tembakan. Hal itu membuat jari-jarinya tak bisa lagi digerakkan. Di waktu yang sama, Mary menerima laporan dari rekannya mengenai seorang tahanan yang diduga terkait dengan kasus penembakan. Ia pun melacak tahanan tersebut saat menggunakan telepon curian di penjara. Setelah itu, Mary dan rekannya pun pergi ke penjara yang dimaksud. Di sana ia bertemu dengan orang yang menggunakan telepon. Orang itu ternyata adalah Pistachio. Meski Pistachio ditawari keringanan hukuman agar mau memberikan informasi, tetapi ia tetap menolak memberikan keterangan apapun kepada Mary. Tak lama kemudian, Karim dan Martin datang ke rumah sakit. Setelah membisikkan sesuatu, keduanya pun membawa Charlie keluar dari rumah sakit untuk menemui seseorang yang diyakini mengetahui kebenaran di balik penembakan tersebut. Tapi, pergerakan mereka tertangkap kamera CCTV dan membuat Mary langsung melakukan pengejaran. Menyadari mobil mereka dibuntuti, Karim pun meminta bantuan anaknya untuk menutup jalur demi mengelabui Mary. Setelah Mary beres, mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan tua, tempat seorang pria ditahan. Pria itu adalah Freddy, anak buah Zack. Begitu melihat Charlie, Freddy langsung ketakutan. Charlie lalu mencoba menenangkan Freddy dan memintanya mengatakan semuanya jika ingin hidup. Dengan tubuh gemetar, Freddy pun akhirnya mengungkap fakta bahwa sebenarnya Zack berencana mengembangkan bisnis narkoba di Marseille dengan membentuk aliansi bersama Pistachio. Tetapi Zack sadar rencana itu akan ditentang oleh Charlie karena Charlie tidak pernah mengizinkan peredaran narkoba di kotanya. Dan untuk menyingkirkan penghalang tersebut, Zack menyuruh 8 anak buahnya mengeksekusi Charlie. Pengakuan itu pun membuat Charlie terkejut. Ia tak menyangka sahabat yang selama ini ia percayai justru mengkhianatinya. Setelah menginterogasi Freddy, Karim mengusulkan Charlie untuk menghabisi Zack. Namun Charlie yang ingin meninggalkan lingkaran mafia memilih mengampuni Zack dan juga Freddy. Hal ini pun membuat Karim sedikit kesal karena jika Freddy hidup pasti ia akan membuat ulah lagi. Setelah dari situ, Charlie kemudian diantar Martin pulang ke rumahnya. Sesampai di sana, keluarga dan orang-orang terdekatnya pun bersyukur karena Charlie berhasil melewati masa kritis dan kembali berkumpul bersama mereka. Sementara Karim juga pulang ke rumahnya untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Setelah makan, Karim kemudian berniat pergi ke rumah Charlie. Namun saat ia hendak masuk ke mobil, tiba-tiba anak buah Zack datang menculik Karim dan membawanya ke sebuah tempat terpencil. Ternyata dalang di balik penculikan itu adalah Freddy yang tak tahu terima kasih meski telah diampuni. Di sana juga ada Pascal, anak buah Zack yang paling kejam.
Ia lalu membunuh Freddy karena telah buka suara tentang detail rencana mereka. Setelah itu ia pun minta anak buahnya untuk menyiksa Karim sampai meninggal. Di keesokan harinya, Eva menerima sebuah paket berisi potongan tubuh Karim. Duka mendalam pun menyelimuti semua orang, termasuk Charlie, di mana ia benar-benar tak tega menyaksikan keluarga Karim menangis di pemakamannya. Pada titik inilah, amarah yang selama ini ia pendam akhirnya bangkit. Charlie menyadari bahwa karma telah membawanya kembali ke dunia yang ingin ia tinggalkan. Tapi sebelum langkah lebih jauh, Charlie meminta Pat untuk menyembunyikan keluarganya ke tempat yang aman dan jauh dari jangkauan musuh. Di malam harinya, semua anak buah Zack dan Pascal sedang berpesta merayakan ulang tahun salah satu anak buah mereka yang bernama Bastian. Tapi di saat itu juga, tiba-tiba Charlie datang sambil menodongkan pistol dan menggenggam granat di tangannya. Hal ini pun membuat semua anak buah Zack langsung panik bahagia. Kedatangan Charlie ke sini tentu saja untuk membantai mereka semua. Namun ia memberi kesempatan kepada Pascal dan kawan-kawannya untuk pulang lebih dulu. Charlie juga memerintahkan mereka agar bertemu dengan keluarga mereka masing-masing sebelum mereka mati. Charlie ingin mereka merasakan bagaimana rasanya cemas diburu oleh seseorang dan merasa takut akan bayang-bayang kematian. Sebagai permulaan, Charlie pun menembak mati Bastian untuk membuktikan bahwa peringatannya tidak main-main. Keesokan harinya, Pat telah membawa keluarga Charlie ke tempat yang aman dan menjadi pengawal mereka. Namun Eva nggak betah karena tempat itu wifi-nya lemot. Untung saja sang nenek menenangkan Eva sehingga Eva pun mau tinggal di tempat tersebut. Sementara itu, si Gondrong yang merupakan salah satu anak buah Zack terlihat ziarah ke makam putranya untuk pamitan. Ia tahu hidupnya sudah tak lama lagi setelah ancaman serius dari Charlie semalam. Dan benar saja, tak lama Charlie pun muncul dan secara langsung mengeksekusi Gondrong. Rangkaian pembunuhan dari Charlie tentu saja memancing perhatian kepolisian. Untuk mengetahuinya, Mary pun menemui Zack di rumahnya dan berharap mendapatkan informasi tentang kematian beberapa anak buahnya. Namun di situ Zack malah mengingat seseorang yang pernah ia bunuh setelah tahu nama lengkap Mary Goldman, dan ternyata orang itu adalah suami Mary, yang artinya Zacklah pelakunya. Namun Mary tetap profesional dan menanyakan tentang kasus Charlie. Dari situ Zack akhirnya menawarkan kerjasama, di mana ia mengajak Mary untuk menangkap Charlie dengan imbalan berapapun yang ia inginkan. Namun tentu saja Mary menolak dan langsung meninggalkannya. Setelah itu para anak buah Zack mendatangi rumah Charlie yang sudah dikosongkan dan mulai mengobrak-abrik rumah tersebut. Gak lama setelah anak buah Zack pergi, Martin tiba di rumah Charlie. Melihat rumahnya diorak-arik, Martin pun bergegas pergi menemui Charlie di tempat persembunyiannya. Namun tanpa ia sadari, para anak buah Zack telah mengikutinya. Singkat cerita, Martin akhirnya tiba di tempat persembunyian Charlie di sebuah rumah dekat pantai. Di sana Martin melapor kepada Charlie bahwa anak buah Zack telah merusak rumahnya. Di saat itu juga, Charlie menyadari kalau Martin dari tadi diikuti oleh anak buah Zack. Charlie pun memberi Martin sebuah pistol warna silver coklat dan mintanya untuk lari menuju ke speedboat, sedang dirinya menghadapi para anak buah Zack. Dalam aksi baku tembak tersebut, Martin berhasil tertangkap. Sedangkan Charlie yang mulai kewalahan menghadapi banyaknya anak buah Zack memilih kabur dengan motor trailnya. Di tengah aksi kejar-kejaran, Charlie dengan sengaja menabrakkan dirinya tepat di depan para polisi. Hal ini ia sengaja lakukan agar para musuh tidak lagi menyerangnya. Di sisi lain, Martin dibawa menghadap ke Zack, dan terungkaplah bahwa Martin sebenarnya masih dalam kendali Zack. Zack lalu mengancam akan membunuh Martin jika tidak membantunya dalam menghadapi Charlie. Sementara itu,
Charlie akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa langsung oleh Mary. Di sana Mary sudah tahu bahwa tujuan Charlie membunuh anak buah Zack untuk balas dendam. Mary juga memberikan informasi tentang temuan mencurigakan di tempat kejadian penembakan. Jadi, dari total 22 peluru yang bersarang di tubuh Charlie, terdapat 6 bekas tembakan yang sengaja diarahkan meleset. Hal ini menunjukkan bahwa dari 8 pelaku penembakan, ada 1 orang yang menampaknya tidak berniat membunuh Charlie. Mary kemudian memutuskan untuk melepaskan Charlie karena dia telah mengetahui dalang dari semua insiden ini adalah Zack. Tapi sayangnya, Mary belum memiliki bukti yang kuat untuk menangkap Zack. Sementara itu di sebuah taman, salah satu anak buah Zack yang gak tahu nama siapanya terlihat sedang mengajak ibunya jalan-jalan. Tapi di saat itu juga, tiba-tiba seseorang menembaknya. Di malam harinya, Zack terlihat sedang mengadakan pesta pernikahan salah satu anak buahnya yaitu Malik. Dalam pesta itu, Aurelio juga hadir disambut secara terhormat oleh Zack. Sementara itu di tempat pembuatan obat milik Zack, Charlie menyergap anak buah kepercayaan Zack bernama Frank yang baru saja keluar dari gedung. Charlie lalu menggiring Frank kembali ke dalam gedung dan memaksa Frank untuk memindahkan semua data transaksi bisnis obat Zack ke dalam sebuah flash disk. Tapi di saat itu juga, anak buah Zack yang lain bernama Puyol datang. Alhasil, Charlie pun mulai menembakinya dari arah jendela. Setelah membuat Puyol terluka, Charlie mengambil flash disknya, kemudian membunuh Frank. Singkat cerita, setelah mengetahui semua data miliknya hilang, Zack langsung mengamuk dan menyuruh anak buahnya untuk segera membunuh Charlie dan semua keluarganya. Di sisi lain, Malik yang baru menikah dengan konyolnya malah jalan sama wanita lain. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menghalangi tempat parkirnya. Saat Malik mendekati mobil tersebut, si pengemudi mobil itu entah mengapa langsung membunuh Malik sebelum akhirnya pergi meninggalkannya. Sementara itu, Charlie menemui Martin dan memerintahkannya untuk menyalin dan merangkum semua transaksi di flash disk yang ia dapat dari Frank. Setelah itu, Martin harus mengirimkannya kepada Aurelio yang menurutnya telah dicurangi oleh Zack masalah bagi hasil. Dan disinilah kesetiaan Martin diuji, apakah ia akan memihak Zack atau memihak Charlie. Di keesokan harinya, komandan kepolisian meminta Mary untuk menangkap Charlie karena mereka telah menemukan beberapa sidik jari di lokasi kematian Malik dan seorang pria yang kemarin sedang mengajak jalan-jalan ibunya di taman. Setelah mendapat perintah itu, Mary memilih mabok di dalam mobilnya. Ia menyadari bahwa rangkaian kejadian ini hanyalah rekayasa Zack untuk menyingkirkan Charlie. Mary pun teringat bahwa Charlie memiliki 2 anak yang masih sekolah. Ia pun segera menghubungi rekannya untuk melakukan pengintaian kedua anaknya di sekolah besok. Namun tanpa disadari, percakapan itu berhasil disadap oleh anak buah Zack melalui alat perekam di bawah mobilnya. Di hari berikutnya, Mary dan rekannya akhirnya menemukan David dan Eva yang sedang dijemput oleh Pat. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Pat diberondong peluru oleh anak buah Zack, sedang Eva dan David diculik oleh mereka. Beberapa jam kemudian, Eva akhirnya berhasil ditemukan oleh pihak polisi. Saat ditanyai pistol, Eva mengungkapkan bahwa dirinya sengaja dilepaskan sebagai pesan bagi Charlie untuk segera menyerahkan diri. Atau jika tidak, maka David akan dibunuh. Mengetahui anak-anaknya dijadikan sebagai alat ancaman, Charlie pun menemui Mary di mobilnya. Di situ Charlie meminta Mary untuk membantu menyebarkan berita palsu bahwa polisi telah berhasil menangkap dirinya. Dengan cara itulah, Charlie berharap Zack lengah dan ia memiliki waktu untuk menyelamatkan David. Awalnya Mary setuju. Namun setelah sadar bahwa musuh mereka sama yaitu Zack, Mary pun akhirnya setuju. Singkat cerita, berita penangkapan Charlie pun mulai tersebar dan berhasil meyakinkan Zack. Tetapi alih-alih melepaskan David,
Zack justru memerintahkan Pascal untuk membunuh anak tersebut. Gak cuma itu, Zack yang diliputi ambisi ingin menguasai Marcel sepenuhnya pun berencana menyingkirkan Aurelio, sahabatnya sendiri. Saat Pascal menuju lokasi penyekapan David, Charlie diam-diam membuntutinya dengan sepeda motor. Setibanya di sebuah rumah besar, Charlie memutuskan untuk tidak lewat pintu utama, melainkan melewati pagar. Gak cuma itu, Charlie juga harus menerobos pagar berduri demi menyelamatkan anaknya. Sementara di dalam, Pascal memerintahkan Puyol yang sedang main GTA untuk membunuh David. Namun Puyol yang masih memiliki hati nurani menolak dan justru memukul Pascal demi menyelamatkan anak tersebut. Sayangnya, Puyol kurang cepat dan berakhir tewas di tangan Pascal. Pascal kemudian memasukkan David dan jasad Puyol ke dalam bagasi. Untungnya, sebelum pergi jauh, Charlie langsung hinggap di mobil Pascal dan terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan itu, Charlie berhasil membunuh Pascal dan akhirnya David berhasil diselamatkan. Charlie kemudian kembali kepada keluarganya, di mana Charlie memberitahu istrinya kalau masih ada satu misi lagi yang harus diselesaikan. Keesokan harinya, Mary dan para polisi menemukan lokasi pembantaian Aurelio dan anak buahnya. Di situ Mary tak sengaja menemukan flash disk di kantong Aurelio dan menjadi bukti bahwa Martin memilih lebih setia kepada Charlie daripada Zack. Pada pagi hari itu juga, Zack merasa menjadi satu-satunya penguasa dunia mafia di Marseille. Ia bangun pagi dengan tenang dan membuat secangkir kopi. Namun tiba-tiba, Charlie sudah berdiri di depannya sambil mendorongkan pistolnya. Dalam pertemuan itu, Zack akhirnya mengungkapkan semuanya. Ia mengakui tak pernah berani melawan Charlie secara langsung. Hal itu karena Charlie adalah satu-satunya sosok yang mampu menggagalkan ambisinya membangunkan bisnis narkoba. Meski tumbuh bersama sebagai sahabat, Charlie selalu menjadi figur paling disegani dan ditakuti di Marseille. Rasa iri dan tersisih itulah yang mendorong Zack untuk menyingkirkan Charlie. Namun meski dikhianati, Charlie memilih mengampuni Zack dan memegang teguh janji mereka sebagai seorang sahabat. Namun, Zack yang telah dibutakan ambisi justru menyerang Charlie. Untungnya sebelum Zack berhasil membunuh Charlie, para polisi datang mengepungnya. Setelah kejadian itu, Mary akhirnya berhasil mengungkap kasus bisnis narkoba Zack dari flash disk di saku Aurelio. Di mana dalam bisnis itu banyak sekali petinggi-petinggi negara yang bekerja sama dengan Zack dan berakhir dipecat. Pencapaian ini pun tentu saja membuat sang komandan puas. Namun sempoknya lagi, ia justru meminta Mary mengklaim bahwa sang komandanlah yang menangani kasus tersebut demi kenaikan jabatan. Berkat bantuan Mary dan bukti berupa flash disk yang mengungkap semua pembunuhan serta jaringan narkoba, Charlie akhirnya diperbolehkan pulang. Tapi sebelum pulang, rekan Mary menunjukkan temuannya yaitu sebuah pistol silver coklat yang menjadi barang bukti penembakan Malik dan juga anak buah Zack yang sebelumnya jalan-jalan di taman. Dari situlah Charlie sadar bahwa yang membunuh keduanya adalah Martin karena sebelumnya ia memberikan pistol tersebut kepada Martin. Menyadari Martin membelanya, Charlie pun memutuskan untuk tidak memberikan keterangan tentang pistol tersebut. À titre personnel. Saat hendak meninggalkan kantor polisi, Martin datang menjemputnya. Dalam perjalanan, Charlie meminta diantar ke basement, tempat ia dulu ditembak. Di sana terungkap bahwa peluru yang menghantam dinding berasal dari senjata Martin. Martin pun mengakui bahwa ia diperintahkan Zack untuk membunuh seseorang. Namun saat tahu targetnya adalah Charlie, ia segera membelokkan tembakan karena tak tega membunuh sahabatnya sendiri.
Martin pun pasrah saat Chelly menodongkan senjata ke arahnya, tapi Chelly memilih menunjukkan kebaikan terakhirnya. Ia menembak Martin dengan peluru yang sengaja dibuat meleset dan memberinya kesempatan hidup untuk bertobat. Film pun ditutup dengan Chelly yang akhirnya menikmati hidup tenang bersama keluarganya. Oke guys, itulah alur cerita film 22 Bulat. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.